Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subatul khamisatu asara. Tegese cabang iman kang kaping 15 iku ngagungake derajate Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelawan arep tata krama nalikane nyebut asmane atawa nalikane ngrungu asmane utawa nalikane krungu hadise kelawan arep ngucap Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atawa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aja sira ngucap ya Muhammad atawa ya Ahmad. Mongko iku haram. Mongko wajib arep maca sholawat nalikane ngrungu atawa nalikane nulis asmane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mongko nuliso sholawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan aja seru-seru suarane gembor-gembor nalikane ziarah ing makome Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atawa nalikane nyebut asmane utawa nalikane muludan. Lan arah mengkono ora den sunatake ngadeg nalikane asrokol nisbate wong awam krana kurang tata kramane wong awam iku angin sunah utawa utama nisbate wong kang weruh ing derajate Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam krana wong awam galibe iku padha kurang adab lan kurang hormat balik padha kedandapan kelawan tingkah ino lan mungkar mungguh ing syarat. Subatus satu asaro. Tegese cabang iman kang kaping 16 iku arep ngurmati kelawan agamane alam iku arep ngumeti kelawan agamane Islam. Tegese arep kumet wong mukmin ing agamane kelawan yen ilang roe utawa ilang artone tinimbang kufur ninggal agamane Islam atawa nglakoni larangane agama Islam kelawan yen ngucap wong kang dolim marang mukmin lamun kowe ora gelem ninggal sira ing agama Islam mongko ingsun pateni atawa ingsun copot saking wilayah mongko wajib arep ora gelem tega patine lan tega copot tinimbang nglakoni ninggal agama. Semono uga wong kang kasuprih nglakoni maksiat kang gedhe
Lamun ora gelem nglakoni mongko den copot saking penggaweane, jabatane. Iya wajib ora gelem. Mongko lamun gelem nglakoni ninggal agamane ora den copot saking pangkate wilayah. Mongko mengkono iku alamate wong kang ora duwe agama. Mongko wajib pimpinan utawa ratu arep nyopot kelawan sebab oleh tinggal agama. Krana syarate nyekel pimpinan iku wong kang duwe agama sing bener. Krana piranti momong menungso kabeh iku kudu dadi tauladan. Bismillahirrahmanirrahim. Padang. Pagi hari ini kita melanjutkan cabang iman yang ke-15 dan yang ke-16. Yang ke-15, cabang iman yang ke-15 adalah kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, kita diharamkan menyebut Muhammad, itu haram. Kecuali kalau kita menirukan kata-kata orang-orang kafir misalnya. Orang-orang kafir itu mengatakan Muhammad itu gila, Muhammad itu tukang sihir, itu boleh. Tapi kalau kita langsung mengatakan Muhammad, mengatakan begini, itu haram. Jadi kita harus punya toto kromo bahasanya, harus bisa mengagungkan. Ketika menyebut Nabi Muhammad, kita harus misalnya Rasulullah SAW bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda. Itu toto kromonya begitu. Jadi harus ditambahi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menulis, misalnya sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, tidak boleh berhenti, harus ditambahi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah terbiasa dengan SAW. Itu sudah dituntun oleh guru-guru kita. Ketika kita menulis nama Nabi Muhammad, SAW sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika menulis Allah, SBT ya, subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan toto kromo kita. Yang ketiga, nah ini yang kadang-kadang kita itu agak lengah. Ketika ada orang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita hendaknya mengikuti ucapan sallallahu alaihi wasallam. Ketika nama Nabi Muhammad itu disebut, kita sebagai pengagungan itu kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita ikuti sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai toto kromo kita. Lalu ketika kita ziarah di makam Rasulullah, itu sebagai tata keramanya tidak perlu gembur-gembur atau karena saking senangnya lalu assalamualaikum ya, itu enggak usah, cukup sederhana aja, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habib Allah, assalamualaikum ya Safi Allah. Itu sudah bagus. Jadi tidak perlu saking gembiranya mumpung bisa umroh 30 juta kita melampiaskan dengan gembur-gembur assalamualaikum. Lalu nah ini yang agak susah ini lagi. Ketika kita mauludan itu mesti ada asrokol. Nah ini orang-orang awam oleh Mbak Kiai kadang-kadang malah tidak boleh berdiri. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika orang-orang awam itu berdiri itu kurang toto kromo. Dalam arti karena ketika asrokol itu seolah-olah Rasulullah itu ada di depan kita. Nah kalau kita asrokol lalu
bercakap-cakap sendiri atau kita kurang hormat ya, seenaknya sendiri itu memang harus dihindari. Tapi bagi orang yang paham bahwa ketika Asrokal Badru itu dibacakan, itu dalam hati kita nyambung, Rasulullah itu ada di depan kita, hadir di majelis itu, sehingga kita Rasulullah itu paling mulia sedunia, masa kita tidak hormat dengan sebaik-baiknya. Pak Presiden datang aja kita hormat begitu hebatnya, apalagi ini Rasulullah ya. Ini perlu ada pemahaman tersendiri. Jadi ketika Asrokal Badru dibacakan dan kita berdiri, hati kita nyambung bahwa Rasulullah itu datang. Sehingga karena ini manusia yang paling mulia, kita harus hormat dengan sebaik-baiknya. Nih, ketika orang itu seenaknya sendiri oleh Mbak Kiai itu dihukumi haram, berdosa malahan. Jadi itu ya. Lalu cabang iman yang ke-16 ini merupakan bagian kesempurnaan iman seseorang, itu harus mempunyai keyakinan yang kuat bahwa saya tidak akan mati kecuali dalam kondisi Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Nah, seandainya ada orang yang mengancam kamu harus pindah agama, kalau kamu tetap beragama Islam saya bunuh, siap, harus siap. Karena apa artinya kita mati dalam keadaan tidak Islam, padahal kita sudah berulang-ulang kali ittaqu haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ada artinya kalau seseorang mati tidak dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena keyakinan kita seseorang yang mati tidak dalam keadaan Islam, penderitaan yang kekal. Jadi seseorang, kemarin sudah kita bahas, seseorang yang mati walaupun tahun 50 tahun dia beragama Islam lalu pindah agama, hanya setahun lalu meninggal, itu dihukumi kafir. Jadi ukuran iman dan kafir itu di akhir hayat. Kalau ada seseorang 50 tahun kafir dan 1 tahun mu'alaf lalu meninggal, dia dihukumi mukmin. Kenapa? Syahadat itu menghapus dosa yang sudah lalu. Jadi ketika orang itu kafir lalu baca syahadat dan meyakini beragama Islam, dosa yang bertahun-tahun itu bersih semuanya. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Islam 50 tahun lalu menjadi kafir, maka amal yang 50 tahun ini hangus, tidak diakui. Jadi keyakinan yang mantap akan kebenaran agama Islam harus ditanamkan pada diri kita sebagai seorang yang beriman. Jadi seandainya ada orang yang mengancam kamu tidak boleh bekerja di sini kecuali kalau kamu berpindah agama, maka kita harus pindah. Karena agama ini sudah satu-satunya tidak bisa diganggu gugat. Misalnya seperti itu, oleh Mbak Kiai digambarkan seperti itu. Begitu juga ketika ada pemimpin satu wilayah, Pak RT atau Pak RW, ini oleh Mbak Kiai hendaknya orang yang bisa menjadi teladan warganya, orang yang taat beragama. Karena apa? Dia ngomong orang banyak. Kalau sampai lu Pak RT kok basang nomor, itu kan tidak bagus. Pak RT kok mabuk-mabukan. Maka merupakan kewajiban kita sebagai warga kalau mencari pemimpin, entah itu Pak RT, entah itu Pak RW, usahakan mencari orang yang taat beragama kalau di lingkungan kita. Kenapa? Karena itu merupakan contoh bagi warga. Kalau pemimpinnya bengkok, nanti warganya juga
berpengaruh pada bingung Pak RT aja mabuk. Nah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.